Kalau bisa cepet aja deh. Saya jadi nggak nyaman, maksudnya saya kerja dipantau mulu, kan pergerakan saya jadi nggak maksimal. Aduh, gimana ya? Mungkin kalau untuk soal itu kamu bisa langsung tanya ke Pak Al ya. Saya nggak enak jujur. Ya udah deh. Nasar, saat ini bukan. Sebentar lagi, orang yang sudah membuat kita menderita akan Mama hancurkan. Mama akan membuat mereka menderita seperti apa yang kita rasakan dulu. Halo, Marsha, kamu udah dapet tiketnya? Sudah kok, Ma. Ini aku lagi siap-siap. Penerbangan aku hari ini ke Indonesia. Mama seneng banget. Mama gak sabar menunggu kedatangan anak tercinta Mama. Kamu hati-hati ya. I love you. Dok, nggak mungkin wajah saya seperti ini, dok. Saya nggak mau wajah saya penuh luka seperti ini. Tenang, Bu. Saya nggak mau, dok. Saya nggak mau wajah saya penuh luka seperti ini. Besar. Ibu tenang dulu ya. Ibu tenang dulu. Luka ibu memang perlu waktu yang lama untuk sembuh. Dan juga beberapa kali operasi lagi ya. Tapi pasti kami yakin akan bisa kembali seperti semula. Iya, Bu Sarah. Sekarang kan teknologi kedokteran sudah canggih. Kita bisa cari alternatif ke rumah sakit yang memang khusus untuk melakukan bedah plastik atau laser. Bu Sarah nggak usah khawatir. Kalau dengan operasi nggak bisa menyembuhkan wajah saya akan seperti ini selamanya itu. Tenang dulu. Wajah saya akan mengerikan selamanya. Yang terpenting sekarang Bu Sarah adalah mengembalikan kondisi fisik Bu Sarah dulu. Kalau sudah sehat, udah bisa pulang, soal operasi plastik atau perbaikan luka di kulit bisa dicari alternatif lain, rumah sakit yang memang khusus untuk merekonstruksi wajah seseorang juga bisa. I don't like the way I keep thinking about Sekar. Saya terus memikirkan Sekar dan saya nggak suka ini. Saya nggak bisa membuang ingatanku tentang dia. Walaupun aku sudah berusaha dan berada di tengah orang-orang yang aku sayang ini. Nih Mirna sama Kiki mulai lagi nih, ngeliatin gue sampai segitunya. Gimana gue mau makan dengan tenang kalau semuanya ngeliatin gue kayak gini? Mbak kok makannya sedikit? Lagi jaim ya? Jaim. Lagi jaim karena ada Mas Randy, memang masakan Kiki aja yang nggak enak? Enggak, makanannya enak kok. Cuman emang saya kalau buka puasa nggak bisa langsung makan banyak. Jadi dikit-dikit dulu makannya. Masa? Bisa aja alasannya, padahal emang kalau jaim beneran sama Mas Randy juga nggak apa-apa, ngaku aja. Jaim sama Mas Randy buat apa, kan saya temenan lama dari
Dari dulu malah, sekarang satu kantor. Sering ketemu, jadi buat apa? Jaim. Enak masakan kamu, Ki. Iya, terima kasih, Bu. Very good. Selamat makan, Mas Randy. Masa lu enak kan masakan Kiki mah, Bu? Kenapa wajah aku jadi seperti ini? Bu Sarah, ada yang sakit? Mukanya sakit? Biar saya panggil dokter ya. Enggak, Pak. Luka saya nggak sakit, Pak. Tapi saya malu. Saya malu punya wajah seperti ini. Nggak perlu malu. Kalau luka kan masih bisa disembuhkan. Yang terpenting kan kesehatan Bu Sarah dulu. Biar Diandra di rumah tidak sendirian. Bu Sarah itu penyemangat Diandra. Jadi Bu Sarah harus berpikiran positif. Saya dulu pernah buta. Rasanya dunia terbolak-balik. Tapi karena Rena, saya tetap semangat. Sekarang kan pengobatan sudah canggih. Jadi ada baiknya Bu Sarah fokus untuk kesembuhan Bu Sarah dulu. Pak Nino benar. Terima kasih ya, Pak Nino. Nggak usah berterima kasih. Bu Sarah juga dulu kan sempat bantu saya banyak. Anggap aja saya juga membantu Bu Sarah. Iya, Pak. Aku akan sembuh. Aku akan mencari siapa yang udah membuat aku jadi seperti ini. Kalau Elsa kemudian terbukti udah melakukan semua ini sama aku akan bikin perhitungan sama dia. Lihat aja nanti. Pinjem sedikit, kamu kan mau makan. Harus makan dulu. Mainannya nanti. Nah, mobilnya taruh sini sebentar ya. Karena aku harus makan Ini biar dulu. saya bantuin beresin ya. Astaga, Mbak Namira! Bu, ya ampun, maaf ya Bu, nggak sengaja. Maaf banget Bu. Ibu, aduh, bajunya Ibu basah lagi. Celana. Saya ganti. Lagian ngapain sih ikut-ikutan? Bikin ribet aja. Ya, saya minta maaf tadi nggak sengaja. Tangannya kena mainannya De Askara, jadi jatuh airnya. Jadi, pakai nyalain mainannya Askara lagi ditaruh sini. Makanya jangan sibuk nyari muka. Udah biarin aja ini Kiki sama Mbak Mirna yang beresin. Tahu jadi ikut-ikutan ribet deh. Udah, Mirna, Kiki, tolong. Nah, Mirna kan nggak sengaja. Tolong maafin ya. Ini biar saya aja yang bawa ya. Enggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Taruh. Emang dia aja yang ribet ini. Pakai ikut-ikutan ngeberesin, ngapain sih? Ya, jadi Ren, Namira, ada beberapa yang mesti saya ubah sedikit mengenai CSR yang sudah kamu report ke saya tadi. Jadi saya akan bikin beberapa note sama beberapa catatan-catatan kecil, ya sedikit saya rubah lah. Saya mau bikin CSR activity-nya sama seperti tahun lalu. Ya, oke, baik Bu. Nanti saya tunggu revisinya ya. Terus gimana kantor, Ren? Ya, Bu, untuk saat ini alhamdulillah kondisinya sudah kondusif lagi, Bu. Sudah kondusif ya. Pokoknya gini deh, kamu sama Namira sudah harus bisa, ya at least membuat para karyawan tenang lah. Harus bisa mengayomi, berikan mereka pengertian. Karena kasus Restu ini kan pasti mengguncang sebagian mental para karyawan yang ada di kantor Aldebaran ya. Betul. Oke, kamu berikan penjelasan terbaik buat mereka. Pasti, Bu. Dan untuk soal Restu pun kami sedang mendalami tentang, ya, identitas dia, Bu. Ya, diselidikin lebih lanjut ya. Saya juga penasaran itu bagaimana dia bisa masuk kantornya Al. Terus dia itu siapa yang menyuruhnya dan kenapa dia bisa sampai ada di kantor ini. Itu sih. Baik, Bu. Ya, kamu selidikin tuntas. Kalau gitu kami permisi, Bu.
Oh ya Bu, soal yang tadi saya minta maaf ya sekali lagi. It's okay. Kamu nggak sengaja kan? Sorry. Aduh, jadi ngerasa nggak enak sama Bu Rosa gara-gara tadi. Nggak apa-apa Namira, cukup dengerin mereka bicara aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Kenapa ya Ki ya? Kok gue sebel aja bawaannya ngeliat mbak yang keriting tadi tuh. Sama lah. Ya kalau lu mah ketahuan. Lu pasti cemburu gara-gara dia dekat sama Pak Randy. Lah gue. Tapi Mbak Mirna setuju gak sih? Kalau si Mbak Keriting ini tuh siapa namanya? Nah. Ya udahlah Mbak Keriting inilah ya. Iya. Dia tuh kayak dari auranya tuh kelihatan banget aura menebarkan troublemaker alias aura pembawa masalah, ya gak sih? Iya, makanya maksud gue tuh lu tuh Bawa masalah gimana ya? enggak ada sih. Bu, enggak, ini Nggak cuma ada. perbincangan antara Perbincangan aja. Itu biasa. Ya enggak penting-penting banget sih. Kita ngomongin ini ya. Ngobrolin siapa? Ada Bu. Itu ya, ngobrolin pegawai barunya Al. emang kita nggak bisa nyembunyiin rahasia dari ibu. Iya, ya. Biasa Bu. Ini Kiki cemburu kan dekat-dekat sama Pak Randy mulu tuh. Tapi saya juga nggak enak aja bawaannya ngeliat itu kayaknya gimana gitu tuh orang. Emang kalian kenal sama dia? Kalian sudah berprasangka buruk loh. Kamu tahu nggak bulan puasa aja berprasangka buruk itu dosa, apalagi bulan puasa double dosa kalian nanti. Ih, itu nggak berprasangka, itu kenyataan Bu, kan beda kalau kenyataan mah nggak apa-apa. Emang kamu udah tahu? Emang kamu kenal? Kesini aja baru berapa kali kok, iya kan? Ya ini namanya antisipasi kalau gitu Bu, ya biar ibu nanti bisa aware gitu sama dia. Terus kita juga kemarin udah sempat interogasi kok udah ngobrol-ngobrol sama dia kok. Gitu ya? Kayak kita nggak berburuk sangka deh. Ya sudah kalau gitu. Ya udah oke, saya kamar dulu ya. Yakin gak berburuk sangka? Iya, iya Bu. Anak-anak jagain. Ya Bu. Ustaz Charles. Namira, saya tahu pasti kamu ngerasa gak nyaman ya selama tadi di Pondok Pelita. Saya minta maaf ya soal itu. Kenapa jadi Mas Randy yang minta maaf, kan bukan salahnya Mas Randy. Ya, memang banyak sekali kejadian yang terjadi menimpa keluarga Pondok Pelita. Apalagi setelah meninggalnya Bu Andin. Banyak peristiwa yang membuat keluarga Pondok Pelita menjadi mentalnya terguncang. Ya, itu juga artinya kenapa mereka agak susah untuk beradaptasi dengan orang baru seperti kamu. Tapi saya yakin kok, lambat laun pasti mereka juga akan semakin akrab sama kamu. Iya, saya ngerti kok Mas. Tapi Mas Randy nggak perlu khawatir ya. Karena saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja menjadi asisten pribadi yang baik dan terus beradaptasi. Nah, bagus dong. Ini nih, ini baru Namira yang saya kenal. Emang yang kemarin-kemarin nggak kenal. Oh ya, Mas Randy, saya mau minta tolong, bisa nggak? Soal apa? Sebenarnya gini Mas, bisa nggak tolong bilangin sama Pak Al buat benerin tuh CCTV-nya biar fungsinya balik ke semula, atau kalau bisa copot aja deh. Saya jadi nggak nyaman, maksudnya saya kerja dipantau mulu, kan pergerakan saya jadi nggak maksimal. Aduh, gimana ya? Mungkin kalau untuk soal itu kamu bisa langsung tanya ke Pak Al ya. Saya nggak enak jujur. Ya udah deh. Mas Har, saat ini bukan